Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, saya akan menjelaskan tentang getaran harmonis. Di sini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat belajar. Suka karena bisa karena biasa. Jadi, untuk kita bisa suka sama pelajaran, biasanya kita itu bisa sama pelajaran tersebut. Kalau kita bisa fisika, biasanya kita suka sama fisika. Kita bisa fisika kalau kita terbiasa belajar fisika. Itu juga berlaku untuk pelajaran yang lain. Semoga setelah ini kita bisa lebih rajin dalam belajar. Nah, materi sekarang yang akan kita bahas adalah tentang getaran harmonis. Kamu bisa lihat ini gambar apa? Gambar ayunan. Ayunan, ngapain sih kita belajar tentang ayunan? Ya. Jadi siapa yang belum pernah naik ayunan? Pasti semua orang sudah pernah naik ayunan. Biasanya, atau TK, SD, kamu kalau SMA mau main ayunan juga nggak apa-apa gitu ya. Paling ayunannya agak keberatan kamu dudukin gitu ya. Pas kamu naik ayunan, itu kamu kan naik turun atau atas bawah gitu kan. Terus aja bolak-balik. Nah, itu dinamakan periodik atau bisa disebut juga dengan getaran harmonis. Inilah yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Getaran harmonis. Sebelah kiri ini adalah pegas. Pegas kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita ibaratkan per yang ada di dalam pulpen. Nah, kalau kita tarik, per tersebut akan balik lagi ke posisi semula. Kalau misalnya di kelas 11 nanti kita belajar pegas dan akan ada pegasnya. Ya, yang sebelah kanan adalah gambarnya atau animasinya. Nah, di sini keadaan masih semula, masih normal, belum diberikan beban. Nah, ini beban pertama, nanti akan mengalami simpangan yang pertama, dan bila dikasih beban kedua, maka simpangannya juga lebih besar. Di sini bisa X, bisa Y, bisa L. Ya, maksudnya ini adalah simpangan. Nanti ada delta Y atau delta X atau delta L, berarti perubahan simpangan dari simpangan akhir sampai simpangan awal. Gitu ya, maksudnya dari posisi akhir ke posisi awal. Seperti itu ya. Nah, X, Y, atau L itu sama saja. Tapi sebenarnya harusnya kalau yang sumbu Y pakai Y, yang sumbu X nanti pakai X. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini menandakan simpangan. Paham ya? Nah, kita lihat, getaran harmonis adalah gerak bolak-balik suatu partikel di sekitar titik keseimbangan. Ini lihat pegasnya tadi yang kata saya ya. Turun, naik, ini kasih beban. Nah, ini pegasnya. Nah, nanti ini di sini ada animasi juga, ada animasi. Nah, ini juga naik turunnya pegas. Ini sebelah kanan, maaf ya kalau kurang jelas, semoga tapi masih bisa difahami. Ini adalah proyeksi dari real, ini kan gambar real, ini proyeksinya nih. Proyeksinya pada gerak melingkar beraturan. Jadi walaupun dia naik turun, ini sama aja kayak gerak melingkar beraturan, sedang berputar suatu partikelnya. Ini juga ada namanya bandul, kita juga belajarnya tentang bandul. Kiri, kanan, ya, sama, dia juga periodik. Ya. Sebelum kita belajar tentang getaran harmonis pada pegas lebih lanjut, sekarang kita belajar dulu tentang elastisitas pegas. Elastisitas, nah kamu mungkin udah belajar pas SMP ya. Ya, ada naik turun pegasnya. Ini sumbu apa namanya anak-anak? Sumbu Y. Kalau ini pada sumbu Y, kalau ini pada apa ini? Ini pada sumbu X. Jadi pegasnya ditarik ke kanan. Nanti dia balik lagi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, ya. Nah, kita lihat dulu. Elastisitas adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Misalnya kita udah tarik nih, tarik sekali. Kita hilangin tuh, ya kan? Nah, dia tetap aja naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ya kan? Kembali ke bentuk semula. Nah, ini sumbu Y nih. Sedangkan ini sumbu X. Gaya pemulih adalah gaya yang mengembalikan benda ke posisi seimbangnya dan besarnya sebanding dengan simpangan gerak.
Simpangan itu ini tadi Y ya, ini kan pada sumbu Y. Nah ini di grafik nanti pada sumbu Y. Gaya pemulih itu apa? Nah tadi kan kita ngasih gaya berat nih atau ngasih beban ke bawah. Berarti gaya pemulihnya ke atasnya. Karena lihat kan kita ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ke bawah karena kita kasih beban. Berarti nanti dia ada gaya pemulih ke atas. Tandanya akan minus. Lihat ini 2 ini minus. Besarnya gaya pemulih pada pegas berdasarkan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu membahas tentang elastisitas. Yang berarti adalah gaya akan berbanding lurus dengan simpangannya. Bu, kenapa sih ini kok ada Y sama X? Y ini untuk yang misalnya pegasnya pada sumbu Y. Kalau X yang pegasnya pada sumbu X. Gitu. Gak usah kebalik ya, ini sama aja. Satuannya nanti meter sama meter. Bedanya yaitu kalau misalnya pegasnya naik turun, ini ntar Y sumbunya ya. Jadi tulisnya Y simpangannya. Kalau misalnya kayak gini, ini nanti X ya. Jadi ini titik seimbangnya di A, misalnya ini titik seimbangnya di A, kita tarik ke B. Berarti nanti dia mulainya kan nariknya ke B dulu. B, A, C, A, B. Itu 1 kali getaran. Tadi udah ya, tanda minus pada hukum Hooke menunjukkan gaya pemulih berlawanan dengan simpangannya. Nah, nih tadi yang kayak saya bilang tadi, di sini jadi delta X, ya kan? Padahal ya udah ini perubahan aja, perubahan dari simpangannya gitu kan. Gaya pemulih adalah gaya yang mengembalikan benda ke posisi seimbangnya dan besarnya sebanding dengan simpangan gerak. Sama ya, besarnya gaya pemulih pada pegas berdasarkan hukum Hooke. F sama dengan min KY, F sama dengan min KX. Jadi hukum Hooke itu bahas tentang elastisitas yang tadi suatu benda akan balik ke posisi semula. Walaupun benda itu sudah hilang gayanya masih, tapi kan dia balik lagi gitu kan ke posisi semula gitu ya. Nah ini masih sama. Sekarang kita bahas tentang 1 kali getaran jika pegas bergerak dari B, tadi kata saya dari B ke A, ke C, ke A, ke B lagi. Itu disebutnya 1 kali getaran. Memiliki periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran penuh. Periode getaran pegas T sama dengan 2pi akar M per K. M adalah massa satuannya kilogram, K adalah konstanta pegas Newton per meter. T-nya periode, satuannya sekon. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Jadi 1 sekon itu berapa getarannya. Frekuensi getaran pegas F sama dengan 1/2pi akar K per M. Karena ini adalah kebalikan dari periode. Ya, jadi kalau periode apa? Waktu yang diperlukan ketika mengalami 1 kali getaran. Sedangkan frekuensi jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Paham ya? Nah, analogi getaran harmonis dengan proyeksi GMB. Tadi animasinya lihat ya. Ini kalau misalnya ada pegas naik turun diproyeksikan seperti ada partikel yang bergerak melingkar beraturan. Ini misalnya yang sebelah sini lingkaran, yang ini pegas misalnya dikasih beban. Dan di sini adalah grafik sinusoidal. Kita contohin ya, misalnya Q. Kita ngasih gaya Q ke pegas. Nah, ini dari P ke Q sama dengan grafik sinusnya P ke Q. Simpangannya YQ. Dan di sini juga ada Z. Karena kita cuma 1, maksudnya kita meninjaunya 1 dulu. Anggaplah ini segini adalah amplitudenya Z. Nah, ini tetanya. Ya, pada gambar menunjukkan proyeksi pada gerak melingkar beraturan B, pegas dan grafik sinusoidal. Amplitudo adalah simpangan maksimum, periode adalah waktu 1 kali bolak-balik atau 1 kali putaran penuh periodenya ya. Simpangan pada grafik sinus, depan miring, sin demi. Kalau di matematika ya, dari mana Bu? Nih, ini theta. Sin depan dibagi miring. Depannya adalah sama ya kayak gini, Y Q. Y Q per miringnya adalah Z. Z ya. Terus Q-nya boleh kita nggak pakai ya, jadi Y per Z. Kita mau cari simpangannya, simpangan ini. Ya, jadi gimana? Z-nya pindah dong ke sebelah sana. Kalau pindah jadi perkalian, jadi Z sin theta. Z sin theta sama dengan Y. Atau boleh juga kita balik, Y sama dengan Z sin theta. Z-nya ini, karena tadi kan kata saya, kita lagi sedang membahas ini ya, hanya sampai Q. Berarti anggap saja Z-nya adalah amplitudonya. Ya, ini amplitudonya. Jadi Y sama dengan A sin theta. Ini sama ya. Saya tulis yang tadi. Nah,
ini saya mau memperlihatkan pada GMB posisi sudut theta sama dengan omega kali T. Omega apa? Frekuensi sudut radian per sekon. T-nya adalah waktu. Y sama dengan A sin theta yang tadi ini. Ya. Y sama dengan A sin omega T. Turunkan tetanya. Omega sendiri rumusnya 2πf. Jadi boleh diturunkan lagi. 2πf. T-nya taruh lagi. Terus omega sama dengan 2pi per T, Y sama dengan A sin. Nah, ini kan tadi 2πf. Nah, kita ganti lagi. 2pi per T kali T. Seperti itu ya. Persamaan getaran harmonis. Nah, lihat di sini. Kalau misalnya ada keadaan awal bilangnya, berarti ketika kita mulai memperkirakan pengukuran waktu dari getarannya. Di sini 0 ya. Pertamanya nih theta nolnya adalah 0. Persamaan simpangan getaran harmonis Y sama dengan A sin theta. Y sama dengan A sin omega T. Tadi kan theta sama dengan omega T ya. Persamaan kecepatan getaran harmonis adalah, nah ini kan grafiknya naik turun. Dan ada proyeksi pada gerak melingkar beraturan. Ya, di sini pasti kalau misalnya ada pergerakan pada pegas, pasti di sini ada kecepatan. Kecepatan adalah turunan rumus dy terhadap dt. Nah, v-nya, menghasilkan turunan ini menghasilkan v atau kecepatan sama dengan omega a cos omega t. Kalau ada kecepatan, pasti ada percepatan. Persamaan percepatan getaran harmonis adalah turunan rumusnya nih, dv per dt. Tahu turunan rumus dv terhadap dt. V turunannya adalah A, yaitu percepatan sama dengan omega A cos omega T diturunkan menjadi min omega kuadrat A sin omega T. Turunan cos adalah min sin. Karena A sin omega T adalah Y, maka boleh ditulis min omega kuadrat kali Y. Seperti itu ya. Keterangannya Y adalah simpangan satuan meter, V kecepatan meter per sekon, A percepatan meter per sekon kuadrat, A besar amplitudo meter, omega frekuensi sudut radian per sekon, theta 0, sudut fase awal atau posisi sudut awal radian derajat. Nah, kalau tadi A sin theta, sekarang Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Gambarnya mirip sama ya. Tapi theta 0-nya tidak 0, melainkan ada ya di sini. Misalnya bisa 30 derajat atau 45 derajat. Nah, makanya persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Persamaan kecepatan sama seperti tadi, turunan dari simpangan terhadap waktu. V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Dan juga kalau ada kecepatan pasti ada percepatan, dv per dt. A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus theta 0. Karena A sin omega T plus theta 0 adalah Y, maka A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Y simpangan, V kecepatan, A percepatan, A amplitudo, omega frekuensi sudut, theta 0 adalah sudut fase awal, dan omega T plus theta 0 adalah sudut fase. Energi pada getaran harmonis. Lihat di sini ada pegas yang naik dan turun. Di sini pasti punya energi potensial karena dia berubah ya kedudukannya, dan juga ada pergerakan, makanya juga ada energi kinetik. Kalau ada energi potensial dan energi kinetik, maka akan ada energi mekanik. Kita bahas satu persatu. Energi potensial dulu. Energi potensial berhubungan dengan Y atau simpangan. Y sama dengan A sin omega T. EP, energi potensial pada pegas atau pada getaran harmonis, setengah K Y kuadrat. Y-nya diambil dari sini, A sin omega T. Nah, makanya A sin omega T dikuadratkan. A kuadrat sin kuadrat omega T. Jadi EP sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Persamaan energi kinetik getaran harmonis. EK berhubungan dengan V kecepatan. V sendiri itu omega A cos omega T. Maka EK sama dengan setengah MV kuadrat. M-nya taruh, V-nya ini ya dikuadratkan. A omega A cos omega T kuadrat. Jadinya EK sama dengan setengah M omega kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat omega T. EK sama dengan setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Kenapa ini jadi K? Karena M kali omega kuadrat adalah K. Konstanta. Ya. Terus
Energi mekanik pada getaran harmonis, energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetis. Energi potensial kita bisa lihat sini setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Taruhlah sini. Yang ini juga setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T, taruh juga di sini. Setengah Ka kuadrat ini sama, boleh taruh sebelah kiri. Ya, dikeluarkan. Sisanya sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Setengah Ka kuadrat, ternyata sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T ini adalah 1. Jadi setengah Ka kuadrat kali 1 adalah setengah Ka kuadrat. Keterangannya EP adalah energi potensial satuan Joule, EK energi kinetik satuan Joule, EM energi mekanik satuan Joule, A amplitudo satuan meter, Y simpangan satuan meter, omega frekuensi sudut radian per sekon, T waktu sekon. Fase dan sudut fase. Fase adalah seberapa jauh tahapan yang sudah dicapai untuk menyelesaikan satu siklus atau bagian dari suatu siklus. Ya, sampai sini nih misalnya ya fasenya. Fase itu dibaca C bacanya ya, sama dengan theta dibagi 2pi dalam radian atau sama dengan theta per 360 derajat dalam derajat. Sudut fase sama dengan theta, posisi sudut di mana benda ini berada. Ini ya, misalnya tetanya ini 90 derajat. C sama dengan misalnya pakai derajat theta per 360. Tetanya adalah 90 per 360. Sama-sama bagi 90 adalah 1 per 4. Untuk sudut fase getaran harmonis, omega T plus theta 0. Theta sama dengan omega T plus theta 0. Sama dengan omega itu punya rumus ya tadi kita. Omega sama dengan 2pi per T. Nah, makanya omega dijadikan 2pi per T. T kecil taruh lagi di sini ditambah theta 0. Atau theta, nah ini kalau dikeluarkan bisa juga jadi seperti ini. 2pi T per T tambah theta 0 per 2pi. Ternyata T per T plus theta 0 per 2pi itu adalah C. Maka dari itu boleh theta sama dengan 2pi C. Keterangan, theta adalah sudut fase, theta 0 adalah sudut fase awal, C adalah fase, dan T adalah lamanya benda bergetar harmonis. Sekarang kita membahas tentang gaya pemulih pada ayunan sederhana. Sebelumnya kita membahas tentang pegas semua ya. Sekarang gaya pemulih pada ayunan sederhana. Misalnya bebannya A, ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Ya, ini 1 kali mengayun, 1 kali ayunan, 1 kali getaran, boleh juga. Gaya pemulih adalah gaya yang mengembalikan benda ke posisi seimbang dan besarnya sebanding dengan simpangan gerak. Kita kan nariknya ke kanan, berarti gaya pemulihnya pasti ke kiri gaya pemulihnya. Dan itu pasti tandanya negatif. Ini dari mana? F sama dengan min mg sin theta. Nah, jadi kita lihat ya, nih proyeksinya ya, animasinya. Lihat. Sebelah sini lihat, ini theta. Walaupun di sini alfa, nggak masalah, sama saja. Karena sama-sama sudut ya. Ini misalnya theta. Kita panjangkan nih ya. Dari sini talinya. Nah, di sini sudut yang ini sama yang ini akan sama. Maka dari itu di sini ketika kita perpanjangkan, kalau melekat pada sudut, kalau di vektor apa? Mg cos T theta. Sedangkan kebalikannya yang tidak melekat Mg sin T sin theta. Karena geraknya tadi ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. Jadinya tandanya minus. F sama dengan min Mg sin theta. Dengan F adalah gaya pemulih satuan Newton, M adalah massa benda satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, dan theta adalah sudut derajat. Tanda minus menunjukkan gaya pemulih berlawanan dengan simpangannya. Sama ya kayak sebelumnya. Periode dan frekuensi pada ayunan sederhana. Tadi ya, 1 kali ayunan jika bandul bergerak dari A ke A lagi melalui lintasan A, B, C, B, A, B, C, B, A. Ya, periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali ayunan. Periode ayunan T sama dengan 2pi akar L per G. Ya, karena di sini nih ini kan tali. Nah, L ya, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Panjang talinya meter, percepatan gravitasi buminya meter per sekon kuadrat. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Tentunya ya, F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Seperti biasa, frekuensi adalah 1 per periode. Maka frekuensi nanti kebalikannya dari periode. Kalau periode T sama dengan 2pi
akar L per G. Kalau frekuensi 1/2 pi akar G per L. Seperti itu ya. Nah, ini daftar pustakanya Yulieta Reva Yulieta ya, kalau misalnya tidak dalam bentuk dapus, dan Dede Sahidin. Nah, buku fisika SMA kelas 11 kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Dan juga dari Zenius Multimedia Learning. Akhirnya kita telah selesai dari video pembelajaran kali ini. Jadi, kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa baca literasi dari buku-buku fisika yang lain. Dan juga bisa cari-cari video pembelajaran yang lain supaya kalian bisa lebih paham ya. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari video ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, bisa subscribe, bisa komen. Ingat, komentarnya harus tetap dengan kata-kata yang baik ya. Dan juga bisa share ke teman-teman kalian kalau video ini bisa berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.